Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, serangan berbalik sudah dilakukan ya. Serangan balik itu biasanya menjadi sebuah aksi, cara, jalan yang dilakukan ketika orang yang sedang bertahan itu mendapatkan celah kekurangan di kubu lawannya. Nah, siapa yang sedang diserang balik ini? Ya, Kamarudin Simanjuntak dan Deo Lipa. Ini dua orang pengacara yang kemudian membuat heboh Indonesia karena statement-statementnya banyak yang bikin kaget. Banyak yang bikin penasaran sekaligus aneh, kok bisa seberani ini? Atau bahkan kok bisa tahu banyak tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ya, dua orang ini memang menjadi dua nama yang fenomenal, ya, terutama di bulan-bulan kemarin, ya, bulan Agustus. Nah, kita simak bagaimana serangan balik terhadap Kamarudin Simanjuntak dan Deo Lipa dari IDN Times. Kamarudin Simanjuntak dan Deo Lipa Yumara dilaporkan ke Bareskrim. Ini padahal dia pun sedang melaporkan banyak kasus ya. Makanya dia juga ikut dilaporkan. Waduh, luar biasa sibuknya nampaknya. Tapi saya yakin mereka tidak sendirian. Mereka bersama tim, mereka bisa saling menguatkan, saling menjaga konsistensi untuk menegakkan kebenaran di negeri ini. Nah, pertanyaannya sekarang kan, siapa ini yang menyerang balik Kamarudin Simanjuntak dan Deo Lipa? Kan yang diserang Kamarudin Simanjuntak itu penguasa. Ya, dalam konteks ini kan aparat penegak hukum, polisi. Terus kalau dia dapat serangan balik, apakah dari polisi? Nah, kita simak ya. Aliansi Advokat Anti Hoax melaporkan pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak dan ex pengacara Baradae Deo Lipa Yumara atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax. Oh, ini rupanya Aliansi Advokat Anti Hoax. Saya sih baru dengar. Nggak tahu, sahabat semua sudah pernah dengar? Atau kalau sudah ada yang pernah dengar, barangkali bisa cerita juga apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Aliansi Advokat Anti Hoax ini. Kan di pemerintah ada juga, kalau di Jawa Barat tuh ada tuh. Teman saya juga kerja di situ tuh. Jabar Saber Hoax gitu. Jadi sebuah tim di gubernuran gitu yang bekerja untuk meluruskan hal-hal yang hoax terhadap rakyat. Kan itu bagus ya. Kalau anti hoax kerjanya lapor-lapor, ya penjara penuh bos. Harusnya kan antisipasi gitu. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum A3H Zakirudin. Oh, ini harus dicari tahu lebih detail ya. Nanti barangkali di video selanjutnya kita cari tahu ini bagaimana sosok profil Zakirudin ini. Dia melaporkan ke Bareskrim Polri pada Rabu 31 Agustus. Laporan diterima dan terregistrasi dengan nomor S.L-315 dan seterusnya. Benar, saya yang melaporkan atas nama Aliansi Advokat Anti Hoax, kata Zakirudin kepada IDN Times barangkali ya. Nah, poinnya apa saja? 1. Kamarudin Simanjuntak dilaporkan atas dugaan hoax soal luka sayatan di tubuh Brigadir J. Itu memang rame ya di media kemarin, kita sempat baca-baca, sempat dengar dan lihat. Diduga ada luka-luka sayatan. Zakirudin menjelaskan pihaknya melaporkan Kamarudin atas dugaan hoax soal luka sayatan akibat diduga adanya penyiksaan terhadap Brigadir J. Ia pun melampirkan barang bukti berupa tangkapan layar berita media daring terkait pernyataan Kamarudin. Padahal soal luka sayatan ini, kata Zakirudin, telah dijawab oleh hasil otopsi ulang Brigadir J bahwa tidak ada luka penyiksaan kecuali 5 luka tembak di tubuh Brigadir J. Hoaxnya soal penggiringan opini terkait berita dalam media online mengenai luka sayatan di tubuh Brigadir J dengan mengatakan itu tangannya, jari-jarinya hancur, itu setelah ditembak atau sebelum ditembak, kata Zakirudin. Nah, berarti kan pertanyaan itu modelnya. Tapi kan yang terpenting adalah ini proses akan segera masuk ke pengadilan. Nah, fakta-fakta itu yang nanti akan dibuka, akan dibongkar di pengadilan. Nah, ini belum apa-apa gitu. Ini proses yang menyita perhatian rakyat Indonesia secara mayoritas di Indonesia ini saja belum masuk ke pengadilan. Masih banyak juga kejanggalannya. Kenapa Ibu PC tidak ditahan? Oh, pertimbangan kemanusiaan. Karena anaknya berapa? 1,5 bulan apa 1,5 tahun ya? Nah, kita dapat berita di mana-mana kok. Ada yang kembar 3 masuk penjara, masuk itu sama anaknya. Ada yang masih menyusui, itu masuk ke sel. Dan itu bukan 1-2, banyak itu. Nah, kenapa yang sekarang dijadikan alasan kemanusiaan? Kalau iya oke, kenapa yang lain tidak? Apa karena yang lain itu rakyat jelata? Nggak punya uang. Sedangkan yang ini uangnya masih berlimpah-limpah. Kan tidak ada equality before the law. Equality before the law hanya menjadi slogan gitu. Kan mestinya tidak begitu.
Nah itu yang ke Kamarudin Simanjuntak ya. Kemudian sekarang yang kedua, yang ke Deo Lipa. Deo Lipa dilaporkan atas dugaan hoax soal Putri Chandrawati berhubungan intim dengan Kuat Ma'ruf. Wah itu juga ramai sekali ya. Sementara Deo Lipa dilaporkan atas dugaan hoax soal istri Verdi Sambo Putri Chandrawati kepergok Brigadir J berhubungan intim dengan sopir keluarga Kuat Ma'ruf. Selain itu Deo Lipa dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut Verdi Sambo seorang psikopat dan LGBT. Semua pernyataan itu hoax karena tidak disertai bukti dan fakta yang valid terhadap pernyataan yang dilontarkan Deo Lipa, sehingga menimbulkan kegaduhan, keonaran, dan fitnah di tengah masyarakat Indonesia, kata Zakirudin. Ini buat yang melaporkan, kenapa tidak sekaligus melaporkan Verdi Sambo juga yang sudah membuat skenario bohong di awal-awal tertangkapnya mereka? Ayo, jawab dong. Kita tunggu jawabannya ya. Ini kok kan kita jadi menduga lagi nih. Kalau rakyat boleh menduga ya. Ini dugaan saja atau pertanyaan. Ini aliansi anti hoax ini advokatnya pesanan atau beneran ini? Kan kalau disebutkan gitu bahwa ada affair antara Kuat Ma'ruf dengan Ibu PC, itu kan keterangan dari Brigadir E. Kenapa Anda nggak tuntut Brigadir E? Aduh. 3. Deo Lipa menanggapi santai laporan polisi terhadapnya. Ini ada kabar juga nih katanya Deo Lipa ini pegangan siapa, Pak Agus siapalah gitu ya, orang kepolisian juga tuh. Nah, yang kayak gitu ini kan rumor-rumor terus berkembang karena kasus yang menyita perhatian yang sangat besar. Akhirnya yang kecil-kecil pun akhirnya menjadi naik gitu. Ini sulit gitu kalau mau dibeginikan, ini akan puluhan saling menuntut mungkin akan terjadi. Kenapa nggak diam dulu? Cari dulu kasus-kasus yang lain lah kalau mau digarap. Yang ini biarkan dulu selesai gitu kan. Baru masuk kalau mau gitu. Ini kan jadi seperti Komnas HAM gitu yang kita prediksi, kita duga kok seperti yang cari panggung gitu. Ingin kesorot publik. Ex pengacara Baradae Deo Lipa Yumara di Pengadilan Negeri Jakarta kemarin menanggapi santai pelaporan terhadap polisi yang ditujukan kepadanya. Ia menyatakan siap menghadapi pelaporan tersebut dengan fakta dan bukti yang ia punya. Santai, tulis Deo Lipa di pesan singkat disertai emotikon tersenyum. Sementara itu Kamarudin belum merespon soal laporan ini. Mungkin juga jangan direspon ya. Ini kan menghabiskan energi saja. Urusan Pak Kamarudin banyak. Belum juga upaya untuk mengungkap Dirut PT Taspen itu kan penting juga kita ketahui. Rakyat juga menunggu sepak terjang Kamarudin selanjutnya. Nah yang begini-begini sudahlah biarin saja dulu. Kalau bisa ya, kalau tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu kan tetap harus dihadapi juga ya. Ya kan gini logika kita mah sederhana saja gitu. Ketika Kamarudin Deo Lipa sedang menjadi pengacara, penasehat hukum, pembela pada orang-orang yang dizalimi gitu oleh orang yang lebih berkuasa. Gitu. Kemudian dia diserang balik. Nah kalau diserang balik gitu kan, apalagi ada istilahnya balik, kan siapa yang menyerang? Ya berarti penguasa itu. Penguasa dalam hal ini adalah Verdi Sambo gitu ya. Orang yang lebih berkuasa. Apakah uangnya masih sangat terlalu banyak gitu, sehingga masih bisa dimainkan? Kan kita ingat bahwa Ibu PC tidak ditahan. Dia pulang ke rumah. Nah di rumah kan dia bisa ngapain aja. Kalau duitnya memang betul-betul banyak sampai triliunan, gitu, mungkin juga dia bisa mengatur uang-uang itu gitu untuk meringankan hukum kah gitu, atau bahkan untuk lolos dari jerat hukum gitu. Sekaligus menyerang balik orang-orang yang menyerang sebelumnya, kan bisa begitu. Nah agar jangan sampai ada tuduhan-tuduhan fitnah ke arah sana, maka ya sudah lakukan saja sesuai prosedur. Alasan kemanusiaan yang membuat PC tidak ditahan, bandingkanlah dengan rasa keadilan rakyat yang jumlahnya ratusan juta. Kan begitu saja mudahnya. Ini kemanusiaannya gimana gitu. Di sini banyak orang yang emak-emak yang masih punya anak, punya bayi harus ditahan, bayinya dibawa ke tahanan gitu. Di sini ada keluarga Brigadir J yang sangat bersedih kehilangan anaknya. Malah di framing negatif juga sempat kemarin-kemarin ditekan. Di sini juga ada kasus-kasus lain yang membutuhkan perhatian, membutuhkan keadilan penguasa hari ini. Saya kira sudahlah ya, ini bintang-bintang di kepolisian sedang pada berjatuhan bintangnya. Yang lain jangan dulu lah ikut campur cairi panggung ya, dengan mencoba masuk pada gelanggang mereka. Ya itu saya sarankan kepada advokat anti hoax tadi ya, A3H itu. Sudah carilah dulu lah kasus-kasus lain, kasus di masyarakat yang membutuhkan perjuangan Anda para pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sudah berapa lama kita memendam kerinduan untuk berangkat ke Baitullah? Ya,
Apalagi setelah kemarin pandemi 2-3 tahun kita tidak bisa berangkat ke sana. Menunggu antrian haji, kita tahu bersama, belasan bahkan sampai puluhan tahun. Dalam konteks ini, sebagai Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Al-Aziziyah Tour and Travel, insya Allah akan menyelenggarakan program untuk kita berangkat bersama saya. Insya Allah akhir November ya, kita akan berangkat bersama SJ Channel. Maka tentu program-program yang akan kita jalani di sana ada kelebihannya, ada plusnya ya. Kita akan berkumpul berdoa bersama untuk memanjatkan doa bagi negeri ini agar menjadi lebih baik, agar dipimpin oleh pemimpin yang mengerti kehendak dan keinginan rakyat, pemimpin yang amanah. Ya, keberangkatan di akhir November tentu itu saat setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur. Mudah-mudahan kita akan upayakan sekali dalam keberangkatan kita nanti turut ikut bersama kita Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah ya, kita akan berangkat bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun. Sebuah travel haji dan umroh yang super lengkap, segala perlengkapannya diproduksi sendiri. Artinya kualitasnya sudah pasti terjamin. Tentu dengan jadwal yang jelas, transportasi yang nyaman, kita dibimbing oleh orang yang berpengalaman, dan pastinya tentu semuanya menggunakan sistem yang syar'i. Bagi sahabat SJ Channel semua yang berminat untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, silahkan untuk mengontak ke nomor yang ini. Pastikan kenyamanan perjalanan ibadah umroh Anda bersama Al-Aziziyah Tour and Travel yang telah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan memiliki legalitas yang jelas, kepastian jadwal, memiliki pabrik perlengkapan ibadah umroh sendiri, transportasi nyaman, harga terjangkau, serta pembimbing berpengalaman dan sistem yang digunakan atas dasar cara yang syar'i. Untuk informasi, hubungi 0812 8268 5683